Selamat pagi anak-anak, Sotihatu, Namo Buddhaya. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema Selamat pagi anak-anak, Sotihatu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Romi di hari ini di PJJ Bahasa Indonesia di hari Kamis, tanggal 20. Selamat pagi anak-anak, Sotihatu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Baik, berjumpa kembali di PJJ hari ini, hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Kita akan belajar tentang teks diskusi. Baik, kita mulai ya anak-anak. Kita belajar tentang teks diskusi, yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengarkan. Lalu 4.9, menyimpulkan isi pendapat, gagasan, argumen yang mendukung dan argumen yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibacakan. Baik, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kita berdiskusi ya antara dua orang atau lebih itu biasanya ingin mencarikan solusi bagaimana suatu ide, bagaimana suatu permasalahan dapat diambil rekomendasi atau kesimpulan ya sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Nah, apa pengertian dari diskusi, teks diskusi, dan fungsi diskusi? Diskusi itu adalah bertukar pikiran, bertukar ide, gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ada di sekitar kita tentunya, ya, masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Nah, apa itu teks diskusi ya? Teks yang membahas tentang isu atau masalah yang disertai argumen, disertai pendapat ya yang mendukung maupun yang kontra ya mengenai suatu hal yang dibahas dan diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, apa fungsi sosialnya? Fungsi sosialnya adalah digunakan untuk menyampaikan pendapat baik pro maupun kontra, mengetahui masalah ya dari berbagai perspektif sebelum kita memutuskan atau merekomendasikan suatu solusi. Nah, apa ciri-ciri dari teks diskusi ya? Nah, ciri-ciri teks diskusi itu nanti ada strukturnya, yaitu struktur isi diskusi, yaitu ada isu, argumen, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat argumentatif ataupun informatif. Yang ketiga, ciri bahasa berhubungan dengan perlawanan, ya, tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Apa saja jenis-jenis teks diskusi ya, ada seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, lokakarya dan lain-lain ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis diskusi dan bagaimana aturan-aturan diskusi dalam seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, lokakarya dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana penyampaian ya atau pola penyampaian saat diskusi? Ya, pertama kita harus menyampaikan pendahuluan. Yang kedua, menyampaikan gagasan utama. Yang ketiga, menguraikan alasan dan bukti-bukti pendukung. Yang keempat, menyampaikan gagasan lain dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, menguraikan alasan dan bukti. Yang keenam, menyampaikan kesimpulan, solusi, ataupun rekomendasi. Nah, kita akan belajar tentang struktur teksnya ya, untuk pembahasan pengertian ya, ciri-ciri itu semuanya sudah dipelajari. Nah, kita akan belajar tentang struktur teksnya. Yang pertama adalah isu atau masalah. Nah, isu itu adalah segala yang dibahas dalam diskusi tersebut ya. Topik-topik apa yang memiliki permasalahan-permasalahan yang
kontroversial atau masalah-masalah yang cukup berat ya, sehingga nanti akan banyak argumen-argumen yang ada dalam teks diskusi tersebut. Kemudian argumen mendukung atau pro itu adalah argumen yang mendukung atau sangat didukung oleh fakta, pendapat maupun pengalaman dari penulisan dari teks diskusi tersebut ya. Jadi dalam pendapat mendukung ini biasanya disertai referensi-referensi maupun pengalaman-pengalaman penulis ataupun fakta dan data di lapangan. Sedangkan argumen menentang itu argumen yang bertentangan ya, pendapat yang bertentangan. Nah, di bagian ini itu juga harus didukung oleh data, fakta, pengalaman penulis maupun referensi yang menentang dari argumen tersebut. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan itu isinya adalah rekomendasi atau pendapat akhir dari isu yang sedang dibahas. Biasanya disertai saran sehingga kita dapat memperoleh solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, tugasnya hari ini adalah anak-anak menentukan struktur teks diskusi di buku LKS dengan judul "Bolehkah anak jajan di luar sekolah?" ya. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis ya untuk PR dan kita akan berdiskusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian anak-anak. Tetap semangat jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sotihotu, Namo Buddhaya.